Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Di sini kami kelompok Fafak akan memberikan hasil review kami di dalam jurnal yaitu Research Methodology for Analysis of E-commerce User Activity Based on User Interest Using Web Usage Mining. Adapun kelompok kita dengan yang pertama NIM 461 Randy Wenda, yang kedua ada NIM 468 Febiansyah Noval, yang ketiga dengan NIM 473 Nazar Iqbal, yang keempat 475 Panji Rangga, yang kelima 492 Muhammad Irsyad, dan yang keenam ada dengan NIM 496 Muhammad Latif Ma'ruf. Di sini latar belakang menjelaskan tentang e-commerce atau platform yang memungkinkan transaksi komersial digital antara organisasi dan individu, memiliki manfaat seperti biaya rendah dan akses pengguna yang nyaman. Dengan peningkatan pengguna e-commerce, banyak organisasi menghadapi tantangan dalam mengelola informasi yang berlimpah, sehingga tantangan tertentu muncul bagi organisasi e-commerce dalam menemukan minat pengguna serta melakukan kampanye yang efektif untuk produk yang tepat. Studi literatur menunjukkan bahwa Web Usage Mining atau WUM digunakan dalam konteks e-commerce untuk menganalisis perilaku pengunjung dan meningkatkan pengalaman pengguna. Oleh karena itu, peneliti dalam studi ini mengusulkan metode untuk menemukan minat pengguna terkait produk e-commerce berdasarkan data clickstream menggunakan pendekatan Web Usage Mining. Adapun tujuan penelitian dari penelitian yang telah dilakukan ini adalah mengusulkan suatu metode untuk menemukan minat user terhadap suatu produk yang ditawarkan pada situs e-commerce dengan menggunakan data mining berbasis clickstream dan pendekatan PI, yaitu melalui proses dokumentasi aktivitas user pada situs e-commerce. Selanjutnya akan dibacakan oleh Irsyad. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai metodologi analisis aktivitas pengguna e-commerce. Untuk metodologinya seperti terlihat pada gambar berikut, yaitu urutannya data collection, kemudian dilakukan pre-processing, kemudian extract user activity, kemudian peak interest estimation, kemudian data diberi label dan dilakukan pattern discovery, dan kemudian analisis pola. Untuk penjelasannya ada di slide berikutnya, yaitu pengumpulan data yaitu dokumentasi data dari hasil aktivitas user pada situs e-commerce. Kemudian tahap processing yaitu data yang digunakan yang tidak diperlukan pada web crawl dilakukan penghapusan data. Kemudian pada bagian ekstrak data yaitu data diubah menjadi format yang sesuai dibutuhkan. Kemudian pada estimasi minat yaitu pengukuran minat pada pengguna menggunakan metode ini. Yaitu kemudian pelabelan yaitu untuk menemukan pola dalam aktivitas user berdasarkan minat. Yang terakhir yaitu analisis pola, yaitu untuk mengetahui dan menentukan minat user terhadap produk yang akan ditawarkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nazar di bagian metode. Ya, untuk bagian metode, penelitian ini menggunakan pendekatan pengelompokan berbasis kepadatan untuk mendeteksi outlier tanpa perlu menentukan jumlah klaster sebelumnya. Berbeda dengan K-means, penting untuk mendeteksi dan menghilangkan outlier karena dapat mempengaruhi hasil. Experimental and error dilakukan untuk menentukan metode terbaik menggunakan K-means dengan pengelompokan berbasis kepadatan melalui algoritma Mixed Density Based Cluster. Adapun yang ditampilkan pada tabel, untuk metode clustering menggunakan K-means, cluster 0 mendapatkan jumlah 107 atau sebesar 42%, cluster satunya mendapat 143 data atau 58% dengan success rate-nya 87,2.
Metode clustering dengan menggunakan max density based cluster menghasilkan cluster 0 109 atau 44% dan cluster 1 sebesar 141 atau 56%. Dengan sukses rate-nya adalah 96. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Randy, dipersilakan. Baik, setelah proses clustering yang dilakukan menggunakan algoritma mixed density based cluster, kemudian dilakukan proses classification menggunakan algoritma SVM atau support vector machine. Sebelum dilakukan proses klasifikasi, perlu dilakukan validasi silang menggunakan key-fold cross validation. Algoritma ini bertujuan untuk mengetahui kinerja dari proses metode yang digunakan, yaitu SVM, dengan cara membagi sampel data secara acak. Setiap bagian akan digunakan sebagai data uji, sementara yang lain sebagai data pelatihan. Dan dalam hal ini, K yang digunakan berjumlah 10. Kemudian algoritma klasifikasi yang digunakan yaitu SVM, namun dalam penggunaan algoritma ini memiliki masalah, yaitu peningkatan kompleksitas yang cukup besar, sehingga perlu dioptimalkan menggunakan algoritma SMO atau Sequential Minimum Optimization. Sehingga algoritma SVM ini akan dijalankan sebanyak 10 kali menggunakan klasifikasi yang berbeda pada setiap iterasi. Total kesalahan dan kebenarannya dihitung untuk setiap iterasi, dan presentase kesalahan untuk setiap partisi akan dinotasikan. Untuk hasilnya akan disampaikan pada bagian berikutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Latif. Untuk hasil eksperimen dan analisis pada klasifikasi kategori komputer dengan algoritma SMO menunjukkan akurasi yang beragam. Dan terdapat kategori all-in-one PC mencapai 64%, lalu netbook dengan akurasi 95,6%. Lalu hasil klasifikasi pada kategori gadget juga bervariasi, dengan smartphone mencapai 68% dan tablet mencapai 83,33%. Setelah dilakukannya pemrosesan data traffic dan klasifikasi ke dalam kelas tertarik dan tidak tertarik, langkah berikutnya adalah menganalisis pola ditemukan beberapa produk diminati seperti Acer, Samsung, Lenovo, dan Asus. Di kategori komputer dan gadget, minat pengunjung diukur dari frekuensi kunjungan, waktu akses halaman, dan periode kunjungan. Frekuensi dan durasi interaksi pengunjung sangat mempengaruhi penentuan produk yang diminati. Baik, terima kasih pada Latif. Selanjutnya kesimpulan akan disampaikan oleh Feby. Oke, untuk kesimpulan pada jurnal yang kami lakukan, maksudnya kami baca, itu dengan pertumbuhan internet dan World Wide Web atau WWW, interaksi pengunjung dengan situs e-commerce menghasilkan data clickstream yang signifikan. Penelitian ini menyajikan metode untuk mengidentifikasi minat pengguna terhadap produk di situs e-commerce komputermurahjogja.com menggunakan web usage mining. Hasil eksperimen menunjukkan keberhasilan dalam mengidentifikasi produk yang diminati pengunjung, memberikan potensi strategi penjualan yang lebih baik. Di masa depan akan ditambahkan indikator minat lainnya dan dianalisis algoritma klasifikasi alternatif. Baik, terima kasih kepada Feby. Demikian hasil review kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalamnya. Kami sudah berusaha semampu mungkin. Kami tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.